Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Kiflan Alfian akan mempresentasikan program yang telah dibuat dengan menggunakan Visual Basic, yaitu berupa program koreksi nilai. Ini adalah tampilan utamanya. Ada NIM di sini, ada nama mahasiswa, ada nilai. Nilai itu adalah berupa nilai tugas, UTS, dan UAS. Nanti berdasarkan persentasenya akan dihitung nilai akhirnya, lalu muncul dari grade-nya di sini. Dan juga ada data kapan terakhir diupdate-nya. Nah, berikut beberapa fiturnya. Yang pertama adalah identifikasi jendela Windows-nya untuk mengamati ekspresi tertentu dalam modul atau prosedur tertentu, lalu menghentikan eksekusi kode saat terjadi perubahan. Selanjutnya adalah breakpoint. Breakpoint ini bawaan dari Visual Studio juga, adalah alat yang digunakan untuk oleh pengembang untuk membantu proses debugging dalam aplikasi. Ya, fungsi utamanya adalah menghentikan eksekusi program pada titik tertentu, ya breakpoint ya, sesuai breakpoint yang diatur, memonitor nilai variabel, melacak alur eksekusi program, mencari dan memperbaiki bug, menguji kondisi spesifik tertentu, dan memeriksa performa dan efisiensi dari program yang telah dibuat ketika debugging. Nah, selanjutnya adalah exception ya. Exception merupakan indikasi status kesalahan terjadi saat program yang sedang dijalankan, di mana dapat memberitahu debugger mengirimkan atau uh, yang harus dihentikan pada titik di mana yang ingin dihentikan. Jadi kita yang setting sendiri, kita tuh mau berhentinya di mana. Ini juga masih ini ya, untuk jendela output ya, daftar kesalahan, error ya, itu bisa dilihat nih. Ini ada ini ada error terlihat, ada 6 error ya. Ini sengaja memang dibuat, harusnya memang mahasiswa, tapi saya coba tambahkan huruf A-nya, ditambahkan jadi supaya terlihat nih, dia akan mempengaruhi errornya di bagian bawah ya, deklarasi dari datanya di sini, dictionary yang saya buat. Oke, berikutnya. Nah, di sini adalah identifikasi string ya. Nah, string ini bisa untuk kita deklarasikan satu variabel, satu array, atau dictionary. Ya, kita mau buat satu value, itu bisa integer, bisa string. Nah, ini salah satunya adalah string. Ya, di sini ada name-nya, di sini ada nama, ada nilai, dan juga tanggal. Tanggal ini memang dibuat di format string ya, untuk ditampilkan nanti di list box-nya. Nah, ini adalah metode string yang digunakan dalam program, digunakan toString ya, supaya nanti eh, nilainya di sini memang ada text box ya, ada text box dot text. Nah, itu untuk nilai akhir itu ada toString yang digunakan karena nilai akhir ini aslinya adalah double ya.
double menggunakan koma dari nilai-nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS yang berupa integer, karena dipresentasikan nanti akan ada koma, maka dari double dibuat toString untuk ditampilkan dalam uh, text box-nya. Lalu F2 di sini adalah koma. Berarti ada dua angka di belakang koma, meskipun nanti koma 00 tetap ditampilkan. Lalu ada datetime. Datetime di sini ya, di sini memang dari dictionary-nya menggunakan string ya untuk data yang diambil. Nah, tapi nanti dari datetime yang ketika dilakukan update di sini ya, date now, datetime.now, nah itu formatnya menyesuaikan untuk menjadi string gitu. Jadi nanti ada update-nya, ketahuan kapan terakhir diupdate untuk nilai. Nah, nah, ini ada nilai-nilai yang udah ada. Ini semisal uh, adalah waktu yang waktu itu terakhir di input gitu. Jadi ini sudah diberi nilai. Nah, habis itu ketika ini karena programnya adalah koreksi nilai, maka menggunakan update-nya ya, disesuaikan kapan terakhir di update-nya ya, dengan tombol ubah nanti. Nah, ini contoh outputnya yang tadi ya, yang harusnya di tanggal 1 Februari. Nah, di sini contohnya adalah diupdate di tanggal 27 Februari di jam tertentu ya, ketika mengklik tombol ubah. Nah, di sini array, tapi di sini karena cukup kompleks, jadi daripada membuat array yang banyak, jadi di sini saya memutuskan menggunakan dictionary ya. Nah, di sini bisa ini ya, kalau untuk array itu bisa ada berbagai berbagai tipe data, bisa string, bisa integer, nah, bisa objek. Nah, tapi di sini menggunakan dictionary, ada string ya. Nah, sama aja sebenarnya, mirip-mirip. Jadi di sini menggunakan depannya string satu. Nah, di sini juga dideklarasikan berupa string. Nah, ini dalam satu array tersendiri di dalamnya ada nilai-nilai yang sudah ditetapkan ya, berupa integer ya tipe datanya. Lalu yang terakhir di sini format waktunya menggunakan string. Nah, di sini juga ada if statement yang digunakan adalah untuk merubah grade ya menjadi huruf dari nilai akhir maksudnya. Jadi eh, nilai akhir yang sudah dihitung di sini misal lebih dari atau sama dengan 80, maka dia akan mengembalikan nilai A ke dalam text box grade-nya. Eh, ini dibuat function ya, function if yang nanti akan dipanggil ya, untuk menampilkan datanya. Di sini juga menggunakan looping ya. Looping yang digunakan di sini for each ya. For each di mana ada NIM ya, akan ditampilkan untuk NIM masing-masing dari mahasiswa, eh, nama juga, nilai, lalu ada waktu waktu update terakhir ya.
Lalu ada nilai akhir, yes, yang dari perhitungan. Nah, di sini dipanggil menggunakan function. Ada juga grade ya, function grade itu berdasarkan if statement yang tadi. Nah, lalu ditampilkan menjadi seperti ini. Nah, ini untuk uh, batas dari uh, stringnya ya, supaya batas tampilan di list box-nya itu rapih menggunakan uh, batasan yang sudah ditetapkan. Nah, ini hasil yang tadi ya dari for each. Jadi ketika program itu dibuka, dia langsung tampilannya seperti ini. Sudah muncul data-data dari mahasiswa yang ada. Nah, di sini juga ada function-function yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, if statement itu dimasukkan ke dalam function tersendiri, ya, terus untuk looping tadi juga sebuah function untuk menampilkan ya, jadi tinggal dipanggil di situ, menampilkan data juga perhitungan eh, nilai. Nah, ini ya, yang pertama adalah menampilkan nilainya. Jadi ketika program itu dibuka, dia langsung ada data-data mahasiswa ya, berupa NIM ya, berupa NIM, berupa nama, eh, nilai di sini memang tidak dimasukkan satu-satu, tapi nilai akhir langsung. Lalu ada waktu update-nya, ada grade-nya. Nah, di sini juga function perhitungan nilai akhir. Di sini 30% dari nilai tugas ya. Di sini hanya di backend dari uh, programnya aja. Jadi memang tidak ditampilkan berapa persentasenya. Nah, di sini jelaskan 30% dari nilai tugas, 30% dari nilai UTS, 40% dari nilai UAS. Nah, di sini juga eh, untuk mendapatkan value grade-nya ya, berupa string dari perhitungan nilai akhir yang menggunakan perhitungan tadi ya, persentase yang tadi. Digunakan fungsi if, else. Nah, di situ mendapatkan ah, dari A sampai E berdasarkan hasil dari nilai akhir tersebut. Nah, function yang sudah dibuat tadi tinggal dipanggil ya. Jadi eh, di sini memang sekali panggil ya, tapi function itu bisa dipanggil berkali-kali ya, seperti menampilkan data itu ketika diklik tombol ubah ah, itu di reset dulu, di clear, habis itu dipanggil lagi data, tampilkan datanya. Tuh. Nah, di sini ada untuk pengaturan ya, pengaturan tampilan. Jadi eh, memang tidak ada print datanya, tapi hanya menampilkannya saja, menampilkan di list box di sini programnya. Nah, diatur jaraknya supaya teratur. Nah, di sini menggunakan di sini ada eh, karakter ya, berapa karakter batasannya ya, dari NIM, nama, ya, di sini NIM, nama, nilai, grade, lalu waktu update terakhirnya. Nah, di sini headernya ya. Jadi header ini cuma di atas sekali. Nah, di sini data-datanya dengan batasan yang sama ya, dengan batasan yang sama supaya rata tetap. Nah, tapi di sini data diambil dari data dictionary yang dibuat di awal tadi.
Nah, ketika dibuat ternyata masih kurang rapi. Maka dari itu, karena kan defaultnya menggunakan Sego, ya, fontnya, jadi diganti menjadi konsolas supaya lebih rapi hasilnya. Ini contoh ya. Nah, ini sebelah kiri ini ketika menggunakan default dari Visual Basic Sego itu masih nggak rata di sini ya, dinilai itu nggak rata dan selanjutnya juga nggak rata. Nah, ketika diganti menjadi konsolas fontnya, ya karena sudah diatur jaraknya itu rata karena eh, font dari konsolas atau beberapa font lain itu tertentu itu lebarnya sama semua, tapi kalau yang Segu itu eh, tergantung hurufnya lebarnya bisa berubah-ubah, makanya hasilnya tidak rata gitu. Seperti itu pengaturannya. Ya, itu sedikit penjelasannya. Kita coba eh, lihat dari programnya ya. Nah, ini programnya ketika sudah dijalankan ya. Ini kita bisa uh, NIM-nya hanya sederhana ya 001 sampai 007. Nah, ketika dicari dia muncul langsung namanya di sini. Jadi ini untuk ya ini yang untuk tampilan overview saja. Jadi di sini supaya gampang diupdate. Ini bisa dirubah ya. Ini misal di sini diganti 70 semua. Nah, itu kita ganti dengan klik ubah. Nah, di sini ada message box. Data berhasil diperbarui dan ini berdasarkan waktu, jam, ya, jam dan tanggal ketika saya merubah datanya. Di sini langsung ketahuan kalau terjadi perubahan. Nah, di sini coba, eh, nah ini yang masih coba ya, ganti, dicari dulu, klik, muncul ya langsung Charlie. Nah, di sini ternyata dia UAS-nya belum masuk ya karena alasan tertentu. Nah, mungkin ada perbaikan. Misalnya di sini dia mendapatkan nilai 60 berubah. Nah, itu berubah juga seperti yang Ani tadi. Ya, ya. Di sini dari tadi sudah menjadi D ya, atau yang lain misal si Fikri ya, eh, ternyata ada kesalahan input ya. Di sini dia harusnya 70, maka dirubah. Nah, ini juga langsung Fikri tanggalnya berubah, grade-nya mengikuti nilai akhir ya, ini nilai akhir. Nah, di sini ya, nilai mata kuliahnya langsung update sesuai data yang kita inginkan ya. Sebuah program yang sederhana untuk koreksi nilai. Itu saja untuk fitur-fitur programnya ya. Di sini memang yang diganti hanya nilai tugas ya, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS ya. Nah, di sini nilai akhir itu sudah dihitung secara otomatis dan di sini grade-nya juga menggunakan function if else yang tadi. Gitu kurang lebihnya ya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Ini masih sebuah program yang sangat sederhana. Ya, mudah-mudahan ya sedikit dari yang bisa saya tuangkan yang dari saya pelajari. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.